dengan segala keterbatasan yang saya miliki, dengan segala kekurangan yang ada pada diri saya, selama 10 tahun dulu saya sungguh berikhtiar, berupaya, bekerja sekuat tenaga sambil memohon bimbingan dan pertolongan Allah agar tugas yang tidak ringan itu dapat kami laksanakan. 10 tahun waktu itu juga tidak sepi dari gejolak, tantangan, bahkan krisis, baik ekonomi, sosial, politik, dan bencana alam. Tapi bismillah, kami bekerja dan semuanya sudah tertulis dalam sejarah. Kalau yang kami lakukan dulu membawa kebaikan bagi Bapak Ibu semua, tentu saya bersyukur. Kalau tidak membawa kebaikan, saya mohon maaf. Karena itulah yang dapat saya lakukan dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki. Saya ingin langsung merespons yang dikatakan oleh Bapak Sofi Abdullah tadi. Sebenarnya ini prinsip saya, Bapak Ibu, ketika memimpin Indonesia dulu, manakala umaro dan ulama bersatu, bergandengan tangan, memikirkan bersama rakyat kita dan ingin mencari solusi persoalan rakyat dan umat, selalu terbuka jalan yang baik untuk mencari solusi, untuk mengatasi masalah sepelik apapun, seberat apapun persoalan itu. Itu yang saya yakini dulu. Bahkan jauh sebelum saya menjadi presiden, Bapak Ibu, saya 30 tahun mengabdi sebagai prajurit di TNI. Setelah itu baru saya mengabdi di dunia pemerintahan selama 15 tahun, 5 tahun sebagai menteri, 10 tahun sebagai presiden. Ketika saya memimpin sebuah wilayah waktu itu di Sumatera bagian selatan, saya sebagai Pangdam, dan banyak sekali gangguan, persoalan yang ada di negara kita waktu itu. Setiap bulan saya selalu mengundang, memohon kehadiran para ulama, berdiskusi dengan saya selaku Pangdam untuk mencegah hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah, dengan ridho Allah, selama 1 tahun boleh dikatakan keamanan dan kedamaian terjaga. Biasanya kalau sudah ada masalah baru ingat ulama, kemudian mencari solusi bersama-sama, mungkin lebih sulit. Yang paling betul, sebelum ada masalah, kita selalu berpikir bersama, duduk bersama, kemudian mencegah terjadinya masalah. Itu juga berlaku pada tingkat nasional. Ketika kami dulu menjalankan tugas, tentu hubungan dengan ulama di seluruh tanah air, di pusat maupun di daerah, sangat baik, dekat, hangat, sambil menghormati fungsi masing-masing. Umaro wajib menghormati ulama, demikian juga ulama menghormati umaro yang menjalankan tugas untuk rakyat kita. Juga karena Indonesia negara majemuk, saya pun menjalin hubungan baik dengan para pemuka agama yang lain. Begitu keharusannya. Kita ingat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Fatoniyah yang harus dirajut secara bersama. Sementara itu, pengamatan saya, hubungan antar ulama, antar habaib, antar pemimpin Islam, tokoh Islam juga terjalin dengan baik. Tentu saja sekali-sekali ada kontestasi. Misalnya sekarang ini wonten pemilihan umum. Seorang ulama
seorang habib atau para habaib, di samping menjadi pemimpin umat, pemimpin pondok pesantren, pemimpin Islam dalam arti yang luas, beliau juga warga negara yang punya hak politik. Hak politik itu bisa memilih atau bisa dipilih, ataupun peran yang lain sebagai warga negara Indonesia. Itu. Namun menurut pandangan saya, tidak harus selalu bertentangan, tidak harus selalu berselisih, apalagi berjarak. Kalau antar ulama berjarak, kasihan umat. Oleh karena itu, saya mohon dari tempat yang mulia ini, di Lumajang ini, di pesantren Raudatul Makrifat ini, saya sungguh berharap bisa tetap dirajut kebersamaan, kedekatan, persahabatan sebagai sesama pemimpin umat. Bisa dipisahkan kewajiban sebagai warga negara untuk menyukseskan pemilihan umum, untuk berada di dunia politik dengan peran para ulama sebagai pemimpin umat. Menurut pandangan saya, saged bisa dilaksanakan seperti itu. Masing-masing yang penting ingat supaya pas, tidak melebihi batas ketika berpolitik, ketika menjalankan amanahnya sebagai warga negara. Karena pemilu ini hanya sekali dalam 5 tahun. Itu pun kampanye hanya 2-3 bulan. Selebihnya 4 tahun 9 bulan itu bersama-sama untuk menjalankan amanah sebagai umat hamba Allah, menjalankan tugas sebagai warga negara untuk kepentingan bangsa kita secara keseluruhan. Jadi Pak Sofi sebetulnya masih bisa para pemimpin umat, para ulama menjalankan amanah kedua-duanya. Tidak harus disertai dengan perselisihan, pertentangan, jarak yang lebar, apalagi nampak mengganggu kebersamaan sebagai pemimpin umat. Sekali lagi nanti kasihan umatnya, bingung umatnya kalau diberikan contoh perselisihan yang tidak seharusnya terjadi. Akhirnya kembali kepada diri para pemimpin umat tersebut. Dan insya Allah sangat bisa kedua-duanya dijalankan tanpa meninggalkan peran utamanya sebagai pemimpin umat. Saya kira begitu, ini pandangan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, utamanya para ulama, berkenan dan cocok dengan pemikiran panjenengan sedaya.